pengecekan koridor 1 RS. Tang, tadi gue ngeliat di belakang lu tuh bener-bener, wah, dia bilang gitu ya kan, apaan sih bang ya kan, lu yang bener jangan nakutin gue, saya bilang gitu. Demi Allah gue ngeliat bener-bener di belakang lu ya kan, cuman itu nggak bener-bener nggak jelas, jadi cuman kayak ada sosok kayak apa ya, cuman ada kayak rambut, cuman kayak setengah gini doang bang, cuman dia ngeliat katanya di samping gue kayak gini, nongol di belakang kepala, di belakang kepala. Akhirnya kita nanya lah ya kan, Pak ini nggak lama kita baru nanya ya kan, nah ini kok nggak ada yang jagain ya kan, kok ruangannya digelapin ya kan, nggak lama ada suster masuk bang, Pak ngapain di sini ya kan, lah ini lagi ngobrol sama pasien ini ya kan, teman saya tutup begitu ya, pasien mana, itu nggak ada orang bang. Shift malam di rumah sakit ini angker banget, dimana kali ini gue udah kedatangan narasumber yang merupakan security salah satu rumah sakit di daerah Cikarang. Oke, sebelah gue udah ada Bang Bintang nih. Halo Bang. Halo bang. Sehat Bang ya? Alhamdulillah sehat bang. Alhamdulillah. Nih Bang, lu kan jadi security nih Bang ya, di salah satu rumah sakit. Lu berapa lama kerja di sana nih Bang? Ini sebenarnya gue cuma backupan aja sih bang. Backupan? Iya, Nah, jadi menggantikan yang tidak masuk. Oh, total berapa lama? 8 hari. Cuma seminggu? Iya. Kurang lebih seminggu? Kurang Minggu lebih sehari nih? Iya. Oke. Tadi backupan maksudnya dia nggak masuk? Iya, pertamanya itu gue nge-backup itu anggotanya ada yang sakit. Nah, nggak lama ada yang resign lah. Akhirnya gue backup untuk sementara. Lah kenapa nggak lu yang ganti di situ? Karena di situ pas gue masuk di BUJP-nya itu, jadi ada sistem 3 bulan training. Berarti lu masih masa training, jadi nggak bisa di penempatan. Iya betul. Oke, nah ini tahun berapa nih Bang? Baru kemarin mas. Kapan ini tepatnya? Baru 2 hari yang lalu lah. 2 hari lalu baru kelar nih, yang 8 hari tadi? Iya. Buset deh, baru banget ini. Iya. Nah berarti selama 8 hari ini Bang, lu shift malam semua apa enggak nih Bang? Awalnya sih pagi 2 hari. 2 hari. Nah sisanya baru malam. Oh 6 harinya malam? Iya. Oke, berarti selama 6 hari nih Bang? Iya. Lu malam dan banyak teror di rumah sakit tersebut ya Bang? Iya, betul. Oke. Untuk cerita lengkapnya mungkin kita tahan dulu Bang ya. Siap. Dan buat sobat tengah malam yang penasaran sama ceritanya Bang Bintang, simak terus dari awal sampai habis. Dan buat kalian yang mau ngirim cerita juga di channel Kisah Tengah Malam, bisa langsung klik link WhatsApp yang ada di deskripsi di bawah ini. Dan buat kalian yang lagi nonton tapi belum subscribe, langsung aja klik tombol subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan video terbaru dari kita. Oke Bang, langsung kita mulai aja Bang ya. Kisah Tengah Malam dimulai. Apaan tuh anjing? Astagfirullahaladzim. Jadi awalnya tuh pertama kan gue emang ngelamar untuk security. Nah nggak lama gue dapet panggilan 2 hari berikutnya tuh gue dapet panggilan tuh untuk penempatan BKO, jadi membackup untuk anggota yang tidak masuk. Awalnya gue backup dari di mall, itu beda-beda ya kan, sampai kemarin gue ngerasain di rumah sakit backup. Awalnya ada satu anggota itu yang sakit, izin. Akhirnya gue backup lah, gue masuk jam 7 pagi di sana. Itu security itu jumlahnya itu ada 4 orang, dan dia standby-nya itu yang satu di lobi, satunya lagi di ruang UGD, satu lagi di area depan PKD. Nah, satunya lagi di Andru. Awal gue masuk di situ, masuk pagi tuh kayak aktivitas biasa aja gitu, kayak nanganin pasien, ya kan, ngarahin sambil ngecek patroli kayak biasa aja di waktu pagi itu ya kan. Pagi kedua, nah itu jaraknya juga lumayan, jadi sehari gue backup nih, nah 2 hari kemudian baru gue backup lagi. Masuk pagi tuh ya kan, masih sama normal gitu, aktivitas kayak biasa aja, cuman kita sehari misalkan penempatan di lobi nih, ya udah khusus tuh seharian tuh di lobi. Ya kan, terus kayak di UGD seharian, ya udah di UGD gitu ya kan. Rumah sakit ini di daerah Cikarang ya kan, rumah sakit swasta. Nah di belakang rumah sakit ini tuh ada kayak kantor BPJS gitu, cuman belum jadi, masih bangunan gitu ya. Nah di sana kita memang patroli itu kayak
pengecekan patroli lantai 1, lantai 2 koridor itu kita ngambil video gitu sambil jalan gitu ya kan, memastikan kayak jam besuk. Misalkan nih kita ngontrol tuh setiap ruangan kita ngontrol jam besuk. Oh, kalau misalkan di sana kan pasien itu maksimal itu 1 orang yang nunggu. Jadi kalau misalkan udah lewat dari jam besuk, yang itu sisanya itu suruh pulang untuk keluar gitu ya kan. Nah, kedua memang di sana ada lantai 2, lantai 3 itu ada ruangan VIP. Nah, di lantai 3 itu memang jarang banget diisi. Rata-rata itu lantai 2 yang banyak diisi tuh. Di lantai 3 juga ada yang diisi, cuman ruangan-ruangan biasa, bukan VIP. Di sana juga aktivitasnya kalau dibilang lumayan sepi lah, nggak terlalu padat. Jam 11 siang, namanya kita baru kan, kita nggak tahu lah ya. Itu jadi jam operasional, jam besuk itu udah habis. Ya kan, tiba-tiba ada 1 orang pasien nih, suaminya. Jadi si istrinya itu tuh lahiran. Istrinya itu lahiran ya kan, sedangkan dia bawa keluarganya. Nah, kita itu namanya petugas security di situ ya, kita nggak bisa lah main masuk-masukin aja karena udah jam besuknya ini udah habis ya kan. Itu sempat ada perdebatan lah, saya sama dia tuh sempat ada perdebatan, cekcok segala macam. Dan di situ juga saya namanya baru ngerasain jaga di rumah sakit ya kan. Oh, karena belum tahu detail lah, kita dijelasin di pengarahan juga cuman ini standby di sini ya kan, ngarahin tamu-tamu aja ya kan. Kita nggak tahu lah sebelumnya. Nah, beberapa hari kemudian, dari siang itu 2 hari berikutnya ada yang resign lah. Ada yang resign, akhirnya saya disuruh backup lah karena jarak rumah saya itu di Tambun ke Cikarang tuh dekat, karena disuruh backup. Iya. Akhirnya saya backup malam, saya plusan, saya lari ke bagian PKD di depan. Nah, ternyata di PKD itu tugasnya itu, jadi kita mobil kan memang masuk ya udah ada petugasnya ya kan. Jadi kita cuman ngecek kayak bodi lecet, kayak plat nomor. Pokoknya kita ngecek nomor, plat nomor mobil, motor, kendaraan lah pokoknya sambil ngecek bodinya. Nah, dari situ kita patroli di gedung-gedung ya kan, gedung yang BPJS itu sampai ke lantai 1, lantai 2, lantai 3. Kita patroli tuh. Emang pas saya patroli di lantai 1, lantai 2, kalau malam itu perawat itu mereka tuh bergantian, istirahat tuh bergantian ya kan. Jadi di koridor lantai 2 misalkan, itu ada ruangan khusus untuk perawat. Nah, itu paling yang standby 1 orang, 2 orang, sisanya istirahat ya kan, bergantian lah. Memang di situ nggak ada yang boleh maksudnya kalau di rumah sakit lain kan ada yang kayak misalkan yang jaga ini di luar ya kan. Di koridor-koridor tuh, kalau itu enggak, itu masuk semua ya kan. Jadi kita ngecek tuh, takutnya ada yang tidur sembarangan atau apa ya, sambil kita ngecek pasien di kamar. Pas di lantai 3 itu saya ngerasa hawanya tuh emang beda, karena di lantai 3 itu di ruang VIP memang itu digembok, pakai gembok borgol gitu loh, karena kuncinya nggak tahu dah slot atau apa gitu ya. Memang setiap mau lewat lantai 3 itu tuh ruang VIP itu tuh hawanya tuh beda. Akhirnya udah saya patroli ya kan, sambil video tuh, kita jalan sambil video ya kan, kayak laporan nih area koridor lantai 2 ya kan, situasi aman. Ya udah. Nah, besokannya saya masuk malam lagi tuh. Nah, pas masuk malam kedua itu sempat ada kejadian. Pengecekan koridor 1 RS. Pintu terkunci. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Jadi kan kita patroli sambil menggunakan handphone. Nah, pas di area belakang koridor lantai 1 itu pas deket kamar jenazah. Sebelumnya itu karena di belakangnya itu masih kayak sekatan
petakan tanah kosong gitulah, belum jadi karena ada proyek lah di sampingnya itu yang gedung itu. Saya di sana kan patroli kan satu orang. Jadi yang khusus patroli itu yang hanya di PKD tuh. Kira saya patroli malam. Pas saya karena lampu di sana juga penerangan juga kurang di area-area luar tuh. Pas saya patroli itu nggak sengaja di dekat kamar jenazah itu ada kayak tong gitu tuh jatuh, kayak tong sampah. Cuman itu jadi saya juga pas malam itu juga nggak berani kan karena kita patroli sendiri. Saat saya patroli laporan area ya kan, situasi area depan, saya sambil jalan, pas mau belokan lah, sikutan belokan begini, itu ada tong sampah kayak tong sampah gitulah besar. Nah tadinya saya mau apa ya, mau lari, mau lihat kan, karena itu di situ ada kayak suara kayak, akhirnya saya agak ngibrit karena saya sendiri di situ, saya juga kaget juga itu juga ada videonya saya udah. Allah Akbar. Apaan tuh anjing? Astagfirullahaladzim. Monitor. Demak. Gue kaget lah akhirnya di situ ya kan, dan gue juga posisi karena gue sendiri, akhirnya gue balik lagi lah. Nah sampai itu gue samperin rekan gue yang ada di IGD. Gue bilang, bang gantian bang patroli lantai 1 lantai 2 situ ya kan, soalnya malam kemarin juga saya juga yang laporan kan. Beliau bilang ya kan udah ada plottingannya masing-masing, nggak bisa lah. Kecuali kalau misalkan plottingan gua PKD nih, ya berarti udah tugas gua ya. Ya udahlah, akhirnya ya karena tuntutan juga, akhirnya gua ngecek lagi lah bang. Nah sama di lantai 1 gua ngecek setiap koridor, udah aman nih, menurutnya aman. Naiklah ke lantai 2 juga sama, lantai 3 juga sama. Nah pas di lantai 2, memang lantai 2, lantai 3, jadi yang paling rame itu memang lantai 2 ketimbang lantai 3 ya kan. Jadi petugas kayak perawatnya itu memang lebih banyak di lantai 2. Dan mereka juga ya itu kalau misalkan malam juga bergantian kan. Bergantian lah. Pas gua naik ke lantai 3, nah itu gua ngerasain di ruangan VIP lantai 3 tuh memang benar-benar gelap. Sedangkan ada satu pasien di situ pas malam itu di ruangan VIP ya kan. Dan kita kan wajib ngecek juga ya kan. Nah akhirnya gua ngecek, memang perawatnya nggak ada tuh, di satu pasien aja tuh di kamar nomor 5 lah. Oh udah kelihatan yang nunggu 1 orang ya kan. Akhirnya tuh kita balik lagi sampai kita ngecek sebelah kirinya juga sama, masih rame lah. Cuman kita kan memastikan supaya yang jaga pasien ini tuh nggak tiduran di luar kan, sembarangan gitu. Iya, harus di dalam ruangan. Malam kedua tuh masih kayak begitu bang, dan ya gue sebagai PKD, jadi kita kayak laporan update itu 3 jam sekali ya kan, dan itu di jam-jam yang tertentu. Ya udahlah, gue tetap ngikutin alurnya tuh bang. Nah sampai di lantai 1, gue sampai pagi tuh pokoknya ya udah standby, nggak lama standby di lobby bareng temen gue tuh. Nah berikutnya sama kayak gitu, gue besok paginya gue aplusan lah bang. Paginya gue aplusan. Malam ketiga masih normal tuh. Malam ketiga masih kayak biasa lah ya kan. Pas malam keempat gue mulai masuk malam, karena di situ gue diperintahkan dari kantor karena rambut gue gondrong kan bang. Jadi kalau masuk pagi tuh nggak steril lah. Jadi ya udah gue disuruh masuk malam lah ya kan, digantikan tuh. Jadi yang masuk pagi, karena gue kalau misalkan pagi baru belum bisa apa-apa lah, karena belum ngerti pelayanannya seperti apa. Iya. Jadi kalau malam kan lenggang. Pas masuk malam keempat, gue di standby di UGD bang. Jadi gue baru pertama kali ngerasain di rumah sakit itu. Jadi kalau pelayanannya tuh kayak gimana ya? Di situ kalau misalkan ada korban kecelakaan, jadi kalau misalkan ada korban kecelakaan nih bang, dibawa nih sama orang lain ya, itu nggak bisa langsung ditanganin bang. Ditunggu dulu lah sampai benar-benar ada yang tanggung jawab gitu, ada yang benar-benar ngisi datanya gitu ya kan. Sorry, tapi korbannya masih hidup? Masih hidup. Yang gue anehin ya itu, maksudnya di rumah sakit dia jadi
nggak bisa nanganin. Mungkin swasta ya, kalau swasta mungkin seperti itu ya, jadi nggak bisa nanganin ya kan. Dan itu gue lihat cukup parah bang, kecelakaannya itu cukup parah karena kecelakaan tunggal. Gue juga sebagai security di situ juga bingung juga kan mau kayak gimana nih nanganinnya ya kan, karena pihak rumah sakit juga nggak ngizinin. Dan akhirnya itu kalau nggak gue lupa sih ya kemarin itu, karena gue tinggal tuh bang, gue tinggal ke lobi ya kan, karena gue nggak tahu kan ini kondisi seperti apa nih rumah sakit, maksudnya nggak bisa nanganin, gue juga nggak bisa juga mau ngusir, gue nggak enak. Akhirnya gue ke lobi lah, gue minta untuk aplusan gantian bang, untuk yang lama tuh yang nanganin ya kan. Akhirnya gue gantian ke lobi. Nah pas di lobi, jadi gini bang, kalau malam itu di lobi itu kita itu nyetor ini bang, apa kayak hasil apa ya, kayak uang hasil inian lah, apa sih gue lupa lagi ya, kayak apotek gitu bang, uang hasil obat gitu bang. Oke, iya. Ya kan, gue lupa lah namanya apa. Setiap jam 11 malam atau jam 10 malam itu uang itu kita naikin ke lantai 4. Nah itu office bang, jadi security itu megang satu kunci, ruang kasir itu megang satu kunci bang. Saya itu nganterin si kasir itu tuh ke lantai 4 ruangan office untuk naruh berkas apa uang lah, saya nggak tahu ya kan, itu di berangkas kan. Nah akhirnya saya jalanlah berdua ke lantai 4. Memang posisi di lantai 4 itu benar-benar gelap banget, benar-benar sunyi lah. Jadi kalau misalkan jam operasional udah habis tuh udah dimatiin total. Pas saya nganter ke lantai 4 ke satu ruangan ya kan, ruangan bos apa lah, saya nggak tahu itu, buka. Nah kan kita kan itu ada berangkas, itu kita buka masing-masing kan ya, kita buka masing-masing. Habis masukin berkas apa gitu, apa dokumen, kelar dari situ, saya bilang kenapa nggak dinyalain aja lampunya ya kan dari tadi, kenapa harus gelap-gelapan kita pakai senter HP ya. Soalnya kalau misalkan dinyalain dari CCTV kelihatannya nggak etis. Nggak lama saya jalan berdua sama dia tuh, tiba-tiba satu komputer tuh nyala, satu komputer tuh kayak nyala kayak yang tadinya mati total itu semua listrik itu dimatiin total semua. Saya jalan berdua sama si kasir ini ya kan, kaget kan, kita sama-sama saling lirik loh. Saya bilang saat itu ya kan, Mbak, ya, itu tadi nyala apa enggak ya kan? Kayaknya baru nyala ya kan. Iya mas ya kan, kayaknya baru nyala tadi tuh. Akhirnya kita cobalah untuk matiin. Kita coba cabut, kita coba matiin. Baru kita jalan lagi. Baru nyampe pintu lah, baru mau keluar, jetek. Tiba-tiba ruangan yang sebelah pojok kiri itu nyala tiba-tiba lampunya. Oh lampunya saya. Lampunya nyala. Nah di situ juga si kasirnya juga udah nggak enak. Firasat itu udah nggak enak. Udahlah kita turun aja ya kan. Ya udah akhirnya kita turun. Nah pas udah turun kelar, saya balik lagi lah ya kan ke IGD karena saya penasaran sama pasien yang tadi. Akhirnya saya ke IGD lagi, ternyata pasiennya itu udah ditanganin karena udah ada yang pihak keluarganya itu udah ada yang dateng ya kan. Oh ya udah, dari situ akhirnya ya udah kita ngecek tuh bang. Nah pas saya jam istirahat, akhirnya saya ngerokok lah di luar bang, di luar. Saya ngerokok di luar itu dari lantai 3 itu kan kelihatan bang, kita ngerokok nih kelihatan nih bang lantai 3. Jadi jendela lantai 3 tuh kelihatan banget kayak ada orang tuh yang merhatiin kayak gimana sih? Cuman posisinya kayak nggak ada, cuman kayak kita tuh kayak ngerasa ada gitu bang, kayak ada yang merhatiin. Gimana sih? Kalau ada yang merhatiin kan kayak sekilas tuh kayak oh ada apa ya kan, kayak penasaran gitulah ya kan. Pas jam 2 subuh itu saya patroli lagi bang. Itu saya patroli berdua, kita ke lantai 3, teman saya juga ngeliat. Pas di lantai 3 di ruang VIP, ada satu orang, itu udah bapak-bapak sih karena udah berumur, dia menggunakan seragam pasien bang. Dia menghadap tuh ke jendela itu. Posisi ini jendela nih, dia ada di pojok jendela tuh kayak lagi merhatiin apa gitu ya kan. Nah, akhirnya saya sama teman saya tuh, ya udah kita samperin lah ya kan, karena ini kok mikirnya orang yang jaga ini gimana sih, kok pasiennya bisa nyampe keluar kan. Nah pas di situ emang suster itu emang nggak ada di ruangan VIP itu ya kan. Akhirnya kita samperin lah. Pas kita samperin, teman saya tuh udah nanya duluan ya kan, selamat malam pak ya kan, maaf ya kan, bapak dirawat di kamar berapa. Orang itu tuh nggak ngejawab bang. Cuman emang kita jelas banget ngeliat orang itu jelas banget.
orang itu diem aja sampai teman saya masih nanya tuh, Pak izin Pak, mohon maaf Bapak di di kamar berapa ya kan? Itu masih nggak jawab ya kan? Akhirnya dicek lah sama teman saya ya kan, itu saya masih nungguin tuh. Nggak lama si orang itu balik badan bang, langsung jalan gitu, cuma diem dia, posisinya diem. Nah dia jalan ke dekat ruangan penjaga ini apa namanya suster bang. Nah itu ada satu ruangan tuh ya memang. Akhirnya ya udah dari situ saya ikutin kan. Nggak lama saya manggil teman saya, sini ya kan. Saya bilang Sep, temennya saya ini orang masuk ke ruangan situ ya kan. Berarti orang situ ya. Lah itu mah kamar isolasi bang ya kan. Kamar isolasi. Karena saya sama dia nggak tahu kan kalau di situ ada yang apa yang dirawat di situ. Ya kita mah enggaknya emang orang-orang situ juga, orang dia juga. Akhirnya kita nyamperin. Kita udah sampai di ruangan itu, posisi pintunya udah kebuka bang. Cuman gelap. Karena kita masih berpikirnya, ini emang berarti pasien yang kamar sini nih ya kan. Akhirnya saya berdua jalan, masuk, itu ruangannya kosong bang. Kosong. Kita masih kayak tanda tanya lah. Tadi perasaan masuk sini bang ya kan. Taruhlah coba. Kita cari-cari lah akhirnya di luar. Oh nggak ada ya kan. Pas kita ngecek lagi, ada bang. Dan itu posisinya ya begini di dalam ruangan kasur begini ya kan. Akhirnya kita nanya lah ya kan, Pak ini nggak lama kita baru nanya ya kan. Nah ini kok nggak ada yang jagain ya kan, kok ruangannya digelapin ya kan. Nggak lama ada suster masuk bang, Pak ngapain di sini ya kan. Lah ini lagi ngobrol sama pasien ini ya kan. Teman saya celetuk begitu ya, pasien mana? Itu nggak ada orang bang. Langsung hilang? Itu nggak ada orang, langsung hilang ya. Saya sama teman saya main ngotot lah sama si suster ini karena emang kita nganterin dia kan. Ada tadi ya kan? Nggak ada Pak ya kan. Orang kamar ini nggak ada pasiennya, ada di kamar 3 sama 2. Karena kita ya dibilang kayak orang nakut-nakutin ya kan. Akhirnya ya udah orang sini aja kenal, Pak Asep aja tahu. Saya bilang gitu ya kan. Pak Asep aja tahu. Emang nggak ada Pak di sini ya kan. Lah suster dari mana emang ya kan. Saya habis ngambil obat-obatan ya. Bapak jangan nakut-nakutin, dia bilang gitu ya kan. Ya udahlah. Saya ngomong sama Pak Asep, Pak udah biarin aja. Kita tinggal aja dulu dah ya kan. Nah udah tuh sepanjang jalan saya ngobrol lah sama Pak Asep. Bapak nggak serius lihat kan ya kan. Saya bilang gitu. Ya iyalah itu yang orang yang tadi di pojok kan. Iya Pak, karena saya sama Pak Asep penasaran, kita ke ruang CCTV bang. Pas dicek di CCTV ya, kita minta sama pihak engineering dicek CCTV lantai 3. Itu benar-benar kayak orang bodoh kita bang. Jadi dilihat di CCTV itu, saya berdua sama dia tuh ngobrol nggak jelas gitu bang. Ngomong sendiri. Ya kan, sampai ke ruangan situ cuman itu masih berdua kita bang. Saya udah main lirik-lirikan tuh sama Pak Asep. Ini nggak masuk akal nih ya kan. Udah nggak masuk akal nih. Udah tuh. Ya udah jangan ceritain ke yang lain. Pak Asep bilang gitu ya kan. Takutnya nanti yang lain nggak pada mau muter ke lantai 3 ya. Udah tuh. Akhirnya dari situ kita balik lagi lah ke pos. Kita balik ke IGD ya kan. Karena peristiwa itu saya juga jadi ya kan, malam gue PKD, gue bagian muter ini ya kan. Saya ngomong lagi tuh, Pak Asep, ntar ganti-gantian aja ya muternya ya kan. Udah muter sini aja dulu, ntar kalau misalkan subuh baru ke sana ya. Cuman kata saya kalau misalkan kayak gitu besok tanggung jawabnya gimana Pak Asep ya kan. Saya bilang gitu ya. Ya udahlah, kita cari aman aja dulu ya kan. Besok mah besok ya kata dia ya kan. Ya. Saya mikir kan sekarang gini, Pak Asep mah enak. Besok kan jatuhnya Pak Asep libur ya. Saya mau tetap masuk malam, saya bilang libur gitu. Ya. Iya, nggak etis kata saya ini bener nih. Dari situ ya udahlah. Akhirnya Pak Asep ini istirahat, saya standby kayak gitu bang. Nah dari situ saya udah di situ ngobrol lah sama OB ya kan. Kita ngobrol sampai pagi tuh. Nah pas sudah menjelang jam 5 subuh, baru saya berani ngecek ke atas lagi tuh. Saya ngecek ke atas lagi. Nah pas di atas memang udah rame bang di lantai 3 itu. Jadi si suster itu tuh udah ngomong lah tadi satpam ya kan. Nakut-nakutin begini segala macam lah, ngegosip. Saya juga udah ngejelasin, saya bilang di situ enggak, jujur Bu, saya ngeliat sama Pak Asep itu ngeliat ada sosok bapak-bapak. Makanya kita ke ruangan, kita ngapain juga ke ruangan itu ngecek. Nah dari situ saya baru tahu bang, dari si suster itu yang di lantai 3. Ternyata di ruang isolasi lantai 3 itu dulu pernah ada kejadian pasien yang kena HIV. Oke, ya makanya diisolasi dia. Nah, di ruang isolasi itu kena pasien HIV dan itu benar-benar kondisinya itu sampai meninggal. Jadi dia udah benar-benar apa ya? Jadi
koreng tuh di mana-mana bang, borok tuh di mana-mana sampai meninggal di situ posisinya ya. Saya kaget lah pas tahu itu ya kan, wah masa sih ya kan, saya bilang. Tapi sosok bapak-bapaknya ngeliat gak ya kan si suster itu ya kan. Dan suster yang lain juga banyak yang penasaran bang. Yang satu suster pernah ngomong pernah tuh ngerasain juga ternyata pas dia ngecek data pasien di situ ada keterangan satu pasien bang tercantum namanya, sedangkan jadi pasiennya ada 5 nih, tapi di situ daftar pasien itu ada 6. Nah itu setelah aplusan. Nah pas dia nanya pas aplusan memang pagi katanya memang ada satu pasien ya kan, dan itu belum keluar ya kan di situ ada keterangan masuk nih ya kan, terus jam keluar kapan misalkan ya kan. Nah itu masih belum keluar kata dia ya kan. Wah akhirnya udahlah di situ karena yang jaga itu wanita semua, perempuan semua kan pada takut kan. Akhirnya ya udahlah nggak usah diceritain lagi ya kan. Saya juga nggak mau jadi masalah lah nantinya ke depan. Takutnya saya sama Pak Asep ngomong kayak begini nanti kedengaran dari kantor kan, takutnya saya mengada-ngada atau menakut-nakuti ya kan. Benar-benar. Akhirnya dari situ ya udah nggak lama aplusan, pas besokan ini saya masih libur tuh bang. Besokannya saya libur ngikut Pak Asep. Nah pas besokannya langsung malam. Nah pas malam kelima, malam terakhir itu bang, jadi saya posisinya itu kita ngecek koridor lantai 1. Nah di koridor lantai 1 itu kan jadi ada salah satu gudang tuh bang untuk penyimpanan barang-barang tuh ya kan. Nah itu kita kan tetap ngecek kayak gini tuh. Nah saya ngecek tuh sendiri di area koridor 1, saya ngecek. Jadi memastikan pintu udah terkunci nih ya. Pas saya ngecek, nggak lama pas saya mau mengarahkan ke kamera ke pintu yang sudah terkunci, itu tiba-tiba ada satu pintu tangga itu harusnya di slot bang, tertutup ya kan. Tiba-tiba itu kebuka ya kan. Pas saya nyenter itu jelas banget bang, saya nyenter nggak lama ruangan pintu yang di samping itu kayak ada yang masuk gitu loh, kayak baru ada yang masuk gimana geprek. Iya kan. Saya penasaran kan. Akhirnya saya cek lah. Pas saya buka ternyata gudang itu kosong bang. Maksudnya udah gudang gelap gitu lah. Nah nggak lama gudang gelap. Saya senter kan wah udah nggak bakalan lah ada orang yang di sini ya kan. Nggak lama itu jelas banget ada suara kayak benda-benda jatuh itu di lantai atas bang. Nah akhirnya saya mau nyorot, tadinya saya mau naik ke atas bang, cuman karena saya ragu kan, karena saya karena udah suara-suara benda-benda jatuh ini udah ragu lah, karena jarang ada yang ke situ kecuali OB kan. Tapi OB saya mikir nggak mungkin juga malam ngapain ke sini. Iya udah. Akhirnya udah tuh saya jalan lah, lari itu saya sempat lari tuh bang, saya lari, saya minta temenin sama yang di lobi, bang coba cek bang, temenin saya kan di koridor sono yang di deket gudang ya kan, itu tangga tadinya terkunci, tapi masa ya kebuka, apa abang yang buka apa OB ya kan. Takutnya ada anak-anak OB lah di atas ya kan. Ya udah yuk ngecek bareng ya kan. Ya udah akhirnya saya ngecek lah bareng sama dia tuh bang. Pas saya ngecek bareng, saya jalan. Nah pas kita ke tangga, hawanya tuh udah nggak enak bang. Udah kerasa ya? Udah kerasa banget, kayak hawa panas gimana sih, udah beda lah hawa yang gerah, bener-bener gerahnya itu gerah panas ya kan. Wah udah nggak enak nih, nggak nyaman nih ya kan. Cuman kayak ada kayak suara kusuk kardus lagi diberesin gitu lah bang. Oh iya. Nah karena kita penasaran ya kan, yaudah bang duluan aja, saya bilang gitu ya kan, duluan aja dulu bang. Udah tuh. Nah nggak lama kita ngecek tuh bang, itu cuman kardus kosong. Cuman emang bener-bener kumuh banget lah, itu tempat kumuh banget ya kan. Nggak lama kita ngecek gitu, kita kayak bertatapan begini bang, kayak kita ngecek nih. Karena bertatapan, dia kaget bang, kayak ngeliat kayak abang nih misalnya saya ya kan. Nah ini rekan saya nih, dia ngeliat saya tuh langsung kaget ya kan, langsung lari lah. Saya pas posisi dia lari, saya juga bingung kan, saya juga udah refleks lah, saya lari juga lah. Kita turun ke tangga ya kan, itu masih lari-larian sampai di lobi, ditegur tuh sama suster yang ada di situ ya kan, mas. Apa lari-larian ya kan? Nah nggak lama barulah dia ngomong, tar lu sambil napasnya sampai gimana ya, kayak ngos-ngosan gitu ya kan. Tang tadi gue ngeliat di belakang lu itu bener-bener wah
Dia bilang gitu ya kan, apaan sih bang ya kan, lu yang bener jangan nakutin gua, saya bilang gitu ya. Demi Allah gua ngeliat benar-benar di belakang lu ya kan, cuman itu nggak bener-bener nggak jelas, jadi cuman kayak ada sosok kayak apa ya, cuman ada kayak rambut, cuman kayak setengah gini dong bang, cuman dia ngeliat katanya di samping gua kayak gini, Nongol di belakang kepala. di belakang kepala. Nah itu yang pas di deket kayak tempat apa ya itu ya, jadi di situ kan buat penyimpanan barang-barang tuh bang. Nah gue emang posisinya itu sama lagi beresin kardus juga kan, ngecek sambil ngecek. Memang di belakang gue itu memang ada kayak patung, bukan patung sih, kayak apa ya, yang ruang biologi, tau nggak lu bang? Oh iya. Yang kayak tengkorak kayak Ya, orang-orangan kayak gitu. manekin gitu Iya, ya. Oh. gue mikirnya kan itu mungkin yang dia lihat ya kan. Cuman dia itu ngomongnya ya itu kayak bener-bener rambut. Cuman dia kayak nongol begini dong bang, dia di samping gue begitu ya. Dari situ ya udah bang, ini gimana ya kan? Itu pintu belum ditutup ya kan? Gue bilang akhirnya ya udah kita ngobrol lah sama anak OB tuh bang, rame-rame tuh. Pokoknya gue sama temen gue sama anak OB 2 orang, kita ke atas lah ya kan. Nah ternyata di ruangan itu memang lampunya itu mati. Jadi setiap diganti tuh emang nggak bisa hidup lah, paling hidup bertahan cuma berapa jam Mati lagi ya kan. Akhirnya kita berempat pakai senter lah ke situ lah bang. Nah bener lah firasat saya, ini nih yang lu lihat kali ini ya kan, ini mah nggak ada rambut ya. Demi Allah tang, gue ngeliat di belakang lu ya kan. Nggak lama udah tuh kita masih berdebat lah ya kan. Udah si OB juga udah beres-beresin itulah ya kan. Nah dari jauh itu bang, di pojok sebelah kanan, jadi ada satu ruangan kayak bekas kamar mandi mungkin itu. Pintu kayak digurak, kayak ini bang, kayak dibanting. Iya. Akhirnya kita ngibrit lah berempat-empat lah ya kan. Nah sampai bawah ya udahlah, udah selot aja, udah nggak usah naik-naik lagi ke atas. Ya kan? Nah udah tuh akhirnya balik lagi kita ke pos bang. Pas di pos, udah kita di sini aja sampai pagi ya kan. Nah teman saya ada yang satu tuh yang ngeyel bang, yang di IGD ya kan. Nah akhirnya kita gantian patroli. Dia emang orangnya gimana ya, kalau dibilangin tambeng lah, dia nggak percaya adanya gituan bang. Bener-bener jelas tuh pas dia ngecek baru tangga darurat bang, pas dia ngecek tangga darurat, pas di lantai 3 ya kan, pas dia mau buka tangga darurat tuh mau keluar. Nah dia ngeliat sosok yang saya lihat sama Pak Asep itu. Oh yang bapak-bapak ini? Yang bapak-bapak itu ya kan. Nah itu ketahuan ya pas di CCTV. Karena kan kita kan megang HT nih satu-satu nih. Nah di CCTV itu ngontek tuh ya kan. Dit ya kan, lu lagi sama siapa itu ya kan. Monitor dit ya kan. Saya kan karena saya di IGD ya, saya nggak tahu dia lagi ngobrol sama siapa ya kan. Ini bang ya kan, ini ada pasien gini. Dia ngomong ya kan, ini ada pasien bang ya kan, ini mau saya arahin ke kamar ya kan. Nah dari ruang CCTV itu, jadi kontek-kontek kan bang sama rekan saya ini ya kan. Lah ngobrol sama siapa? Nggak ada orang ya kan, ini di CCTV. Dia bilang gitu, ini ada bang, ada pasien ya kan, bapak-bapak ya kan. Akhirnya dianterin lah bang sama si Radit ini. Nah pas dianterin, pak-pakan sama suster ya kan. Di situ sama si susternya itu juga negor dia ya kan, Pak ngobrol sama siapa ya kan. Lah ini pasien, tapi posisi pas si Radit nganterin itu, si Radit tetap ngeliat dia, cuman si susternya yang nggak ngeliat. Nah dari situ ya susternya kayak ini orang halusinasi atau gimana ya kan. Cuman si Radit ini ngeliat, ini di CCTV itu kelihatan bang katanya ya kan. Itu dia cuman interaksi sendiri sampai ketemu si suster itu. Namanya lorong-lorong kan tembakannya kan agak jauh-jauh tuh. Iya. Jadi kelihatannya tuh dia ngobrol sendiri dari di pintu exit itu bang, sampai dia nganterin itu dia kayak ngobrol, jalan tuh sambil ngobrol. Jalan tuh sambil ngobrol, nggak lama ketemu sama suster. Nah itu susternya nanya ya kan, dia tetap ngeyel. Nah nggak lama pas dia nganter ke ruangan ya kan, si susternya ini tetap bang merhatiin dia kan. Karena dia aneh ya kan, merhatiin. Dan ruangannya dia kaget bang pas nyampe pintu, cepet lah kok bapaknya nggak ada, ini ruangan kosong. Pas dia buka ya kan, barulah di situ dia percaya. Akhirnya dia nggak lama turun tuh ya kan, ngomong ya kan,
iya gue baru percaya kan omongan Pak Asep kemarin ya kan. Ya lu bang, masa iya nggak percaya? Ya lu kan di sini udah lama, nggak mungkin lah, apalagi di sini lu ibarat kata pastilah ya kan. Jujur gue walaupun di sini udah lama jarang muter kata dia ya kan. Pantes aja kata gue, pantes aja nggak nemuin kayak gitu-gituan ya kan. Udah tuh dari situ dia udah mulai kayak kepikiran mungkin ya kan. Udah mulai kepikiran lah. Dan memang di situ dia cerita bang, memang temen-temennya dia tuh rekan-rekan dia sebelumnya itu emang udah pernah ada yang ngalamin juga ternyata ya kan. Cuman dia sempet nggak percaya, dia cerita tuh bang, pernah ada kejadian juga saat itu. Jadi ada satu pasien ya kan, jadi kayak apa ya kalau dibilang benar-benar mirip kayak di film bang, dia cerita ya. Jadi jadi ada satu pasien tuh saat itu ibu-ibu ya kan, ibu-ibu itu kondisinya luka-luka bang. Sambil nangis ya kan. Nah dia minta tolong tuh bang, ya kan, katanya itu kecelakaan ya. Dan ditaruhlah di ruangan IGD bang, ya kan. Dan di situ disaksikan juga ada suster, ada dokter umum, dokter malam ya kan. Nah itu disaksikan juga bang. Dan ternyata nggak lama itu ada mobil datang bang. Yang bikin kagetnya itu si mobil itu datang bawa jenazah yang udah meninggal ya. Si ibu-ibu itu bang. Oke, berarti datang duluan dia. Iya datang duluan. Dan itu menurut cerita dia ya, versi dia ya, karena saya diceritakan kan. Ya, karena memang gimana ya, lingkupan di rumah sakit ini tuh nggak jauh dari ya industri pabrik lah bang. Iya. Jadi benar-benar kalau ada rawan kecelakaan pasti banyak lah di situ ya kan. Dan ya itu pas malam terakhir karena saya udah tahu kondisinya seperti itu, ya saya mikirnya udahlah ya kan. Jadi kita patroli ini udah berdua aja bang. Ada barengan. Iya betul. Dan sampai malam ini juga sama nih, gue malam ini masih masuk nih bang, masuk backup ini nanti malam. Oh ada yang backup. Ada yang sakit lagi kan? Iya. Oh enggak, masih belum ketemu ini bang. Kan harus ada pengganti yang resign tadi. Iya betul. Berarti lu secara nggak langsung masih kerja di sana? Masih kerja di sana. Nanti malam juga masih gua. Berarti jam 7 nih lu kesana ya? Iya jam 7 bang. Ya nggak bisa dipungkiri ya, namanya rumah sakit emang terkenalnya sih horor. Iya betul. Namanya juga di rumah sakit itu ya kayak tadi kan ada kecelakaan, yang meninggal di situ, jenazah, yang sakit, darah-darahan banyak di sana ya. Apalagi IGD ya segala macam ya. Jadi nggak kaget sih kalau emang horor nih. Iya. Aduh gila. Berarti ini perkiraan sampai kapan nih bang lu di sana bang? Belum tahu sih bang. Belum tahu. Karena belum ada instruksi, maksudnya kalau misal gue sih pengennya sih penempatan ya. Ya kan, cuman kan karena gue training 3 bulan ya gue harus jalanin training dulu. Belum bisa ada penempatan ya. Nah iya, karena sebelum gue masuk kan udah ada yang training dulu nih bang. Sebelum gue mungkin ya mereka penempatan. Ya, mereka duluan ya. Iya betul. Berarti ini di sana lu belum ada yang penggantinya yang resign tadi. Betul. Makanya lu masih BKO di sana. Iya, gue masih BKO. Gila sih. Nah berarti tadi si bapak-bapak tadi nih ya, yang agak aneh nih. Satu, itu menurut kesaksian si suster, kalau itu korban dari HIV tadi. HIV tadi ya. Tapi dia pas yang lu lihat sama Pak Asep ini nggak ada borokan sama sekali. Ini karena ketutup bang. Jadi kan namanya pakaian pasien. Oh ya segini ya, kayak daster gitu bang. Gue nggak ngelihat sama sekali. Cuman memang kita mukanya ngeliat bang ya kan. Cuman bener-bener ya muka orang biasa gitu loh. Cuman memang agak kayak namanya orang sakit gimana sih bang, agak lesu lah gitu, beda ya, kayak muka. Kayak pucet gitu ya. Iya. Cuman nggak pakai ada borok-borok, nggak hancur kan? Nggak hancur. Kayak normal biasa gitu. Normal biasa, cuman dia posisi wajahnya kayak normal, benar-benar normal, cuman pucet, cuman kayak orang gimana ya? Antara orang sedih sama seneng lu pasti bisa bedain bang. Iya benar. Ini muka-muka sedih. Ini muka-muka kayak layu gimana sih bang? Muka-muka layu gitu. Kayak cemberut gitu ya. Kayak cemberut gitu, dan dia nggak ada koneksi sama sekali, kayak ngobrol gitu loh, nggak ada interaksi sama sekali. Cuman pas gue ketemuin sama Pak Asep itu ya pokoknya posisi dia ngadep jendela, dan jendela itu kan madepnya kan ke luar tuh bang, dekat parkiran yang di IGD ya kan. Itu cuman posisinya tuh kayak begini bang. Oh kayak lagi lihat pemandangan. Iya gitu. Dan pas gue tanya-tanya sama temen gue, nggak lama temen gue ngecek, gue nanya-nanya pun dia cuman belok kayak begini aja, kayak jalan biasa. Dan gue 100% tuh nggak, memang gue nggak merhatiin bawahnya dia itu napak apa enggak bang, karena ya gue masih positive thinking lah. Cuman gue merhatiin itu emang jelas dia jalan gitu loh bang. Nah tadi si Radit ya yang lihat, yang nganter dia ya. Iya. Si Radit ini kan ngobrol.
Itu ngobrolin apa dia? Cerita nggak itu si Radit? Nah itu si Radit jadi negor posisinya. Dia pas buka pintu itu bapak-bapak tuh udah ada. Nah dia kan tadi kan ceritanya kan dia ngobrol tuh. Nah dia ngobrol tuh, Sambil Bang. jalan sampai ke ruangan isolasi itu ya. Iya betul. Nah ini cerita nggak dia ngobrolin apa sih? Jadi dia ngobrol itu dia nanya Bang ya kan, Bapak di sini ngapain ya kan? Nah jawab nggak itu? Nah, Dapat itu- menurut pengakuannya si Radit ini? Itu nggak jawab Bang. Nggak jawab? Tetap nggak jawab. Pas dia nanya, Bapak ini di ruangan mana ya kan? Biar saya antar ya kan. Ini Bapak bersama siapa ya kan? Ada yang nungguin gak ya kan? Nah pas si Radit ngomong ada yang nunggu, dia cuman jawab tuh kata si Radit katanya tuh nggak ada yang inget sama dia. Dia cuma ngomong seperti itu. oke. Nggak ada yang inget sama dia ya kan. Dan pas ketemu suster pun si Radit masih ngobrol, cuman si orang ini nih, si bapak ini tuh nggak mau nyautin, cuman pandangan si bapak ini merhatiin ke susternya. Ngeliatin suster? Iya, dan susternya itu Nggak ngeliat? nggak ngeliat, cuman ngeliat si Radit ini kok ngobrol sendiri, ngomong sendiri gitu. Iya. Berarti serem juga ya kalau suster yang ngeliat diliatin sama setan berarti suster ya. Gila sih. Iya. Nah berarti lu baru kerja bentar aja gangguannya udah banyak tuh Bang ya. Gimana yang tadi ada OB yang udah lama tadi ya, security lama. Iya. Nah kalau dari OB ada nggak nih Bang cerita-cerita yang menurut lu paling serem nih Bang? Kalau yang di OB, sebenarnya OB ya kalau OB kan dia gimana ya kalau malam, karena gue nggak kurang berinteraksi juga sih Bang. Cuman kalau malam memang dia sampai jam 10 tuh pasti udah di udah kelar. office lah, di tempat inilah Bang. Udah selesai kerjanya? Udah selesai, cuman masih standby gitu Bang. Jadi kalau misalkan ada urgent lah, misalkan ada yang urgent di ruangan, misalkan yang minta dibersihin barulah. Baru di jalan Iya, situ. paling jam 10, jam 11 udahlah dia standby lah di gudang di tempat dia lah. Untuk cerita-cerita horornya mungkin nggak diceritain ya, karena Iya. kalau ketemu yang paling cerita biasa ngobrol gitu. Iya betul, karena awalnya kan gue di sana kan cuman backup, jadi gue ya Dan dia ketemunya ya udah masih baru juga kan Iya. jatuhnya kan. Sampai sekarang masih 8 hari dan kemungkinan nih lu masih di sana ya Iya, malam nanti. ini kan. Kemungkinan juga minggu depan juga masih di sana. Iya, Dan kemungkinan masih ada cerita juga nih dari Bang Bintang nih. Jadi serem juga nih. Nah, kalau misalnya lu ditempatin di sana mau Bang? sebenarnya sih mau aja gitu loh. Namanya kerjaan kan? Iya, ya kayak yang lain aja kan. Mungkin dia sudah banyak yang ngerasain, cuman karena ya kita sekarang ya kerjaan susah. Iya bener sih. Ibaratnya kalau misalnya dari awal kita ke sana, takutnya pertama doang lah. Iya. Kesana udah biasa. Iya betul, Tapi ya sebiasa-biasanya ketemu setan, deg-degan juga ya. betul Bang. Dan juga kan kalau misalnya lu ditempatin di sana, nggak selalu malam kan. Iya. Ada pagi juga. Nah iya, kalau misalkan gue emang netap di sana kan pagi 2 hari, malam 2 hari. Ya, ada jadwalnya lah. Iya macam. betul, ada jadwal. Oke, itu tadi cerita dari Bang Bintang nih. Jadi masih kerja di sana nih Bang, berarti Iya, Bang ya. masih. Makanya untuk rumah sakitnya kita samarin, daerahnya Cikarang aja Bang ya. Iya. Dan untuk dokumentasinya nanti kita lihat dulu nih Bang. Kalau misalnya ada ya kamar-kamar khusus nama dari sana lah. Iya. Kamar-kamar kan biasanya Iya, kamar ada. bawah, Iya, misalnya kamar ini, Iya. segala macam ya. Kita sensor-sensor aja Bang ya. Iya. Oke, thank you banget Bang. Ya siapa? Udah mau share pengalaman pribadinya yang luar biasa nih. Dan buat sobat tengah malam, gimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar nih. Kalau kalian suka dengan video ini, bisa share, like, dan subscribe channel ini. Oke, segitu dulu kata gue Putra pamit undur diri. Bang Bintang juga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.